Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 6 subtema 2 pembelajaran baru. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif tampak berbeda antara masa anak-anak dan masa pubertas. Oke, nah sudahkah kamu mau masuk masa pubertas? Nah, ini ada tugas pertama kamu di pembelajaran hari ini. Nah, isi tabel di bawah ini sesuai dengan jenis kelamin. Kalau kamu anak laki-laki, isi tabel ini. Nah, pertanyaannya, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut kepala? Kalau sudah checklist, kalau belum checklist. Jadi checklist salah satu saja ya, sudah atau belum. Yang kedua, apakah jakun di leher kamu sudah tampak besar? Nah, jakun ini adalah benjolan di leher ya. Kalau sudah kamu checklist, kalau belum ya kamu checklist. Jangan kamu checklist dua-duanya juga. Yang ketiga, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Yang keempat, apakah kulit kamu sudah lebih besar, kencang, dan berotot membesar? Yang kelima, apakah kamu sudah merasa dada lebih bidang dari sebelumnya? Nah, tabel ini diperuntukkan diisi oleh anak laki-laki. Setelah kamu checklist semuanya, kamu beri kesimpulan ya, yang menandakan bahwa kamu sudah masa puber atau masih kanak-kanak. Baik, nah ini kolom untuk jenis kelamin perempuan. Jadi kalau kamu anak perempuan, kamu isi kolom ini dengan 4 pertanyaan. Apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Tinggal kamu pilih, sudah apa belum? Kasih tanda checklist. Yang kedua, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Yang ketiga, apakah pinggul kamu sudah mulai melebar? Yang keempat, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Nah, ini tabel pertanyaan untuk anak perempuan. Kalau kamu kebanyakan sudah, maka kesimpulannya adalah kamu sudah masuk puber. Tapi kalau keempat-empatnya kamu checklist belum, berarti kesimpulannya kamu masih kanak-kanak. Oke. Itu tugas pertama kamu. Jadi untuk anak perempuan, isi kolom anak perempuan. Untuk anak laki-laki, isi kolom anak laki-laki. Masing-masing berbeda. Jangan lupa dibuat tabelnya ya. Baik, kita lanjut. Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari kelana topeng memakai topeng, meskipun wajah ditutupi topeng, penari terlihat lincah bergerak. Ayo membaca, judulnya Tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini adalah mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sawandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari sangat mempertunjukkan tari kelana topeng menggunakan busana, diantaranya celana, kain sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari kelana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng, memakai topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Oke, tugas kamu yang kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan judul Tari Kelana Topeng. Pertanyaan pertama, informasi apa yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks berisi Tari Kelana Topeng?
Yang kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Tengah Topeng? Yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Itu adalah 3 pertanyaan yang harus kamu jawab di tugas yang kedua di pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjut. Oke, ayo mengamati. Nah, apakah kamu pernah melakukan karya tari berbentuk tunggal? Karya tari apa yang pernah kamu peragakan? Amati gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut. Nah, lihat, perhatikan. Yang pertama, melangkah maju, kepala menengok, mengikuti langkah kaki. Langkah kanan buruan menengok ke kiri, langkah kiri menengok ke kanan. Itu ya. Lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. Oke. Yang kedua, mengangkat kaki kanan diangkat lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan kawan berikut. Tuh. Hitungan 1 2. Hitungan 3 4. Hitungan 5 6. Hitungan 7 8. Dilakukan 4 kali 8 hitungan. Oke, itu adalah contohnya. Nah, silakan. Tugas yang ketiga adalah silakan kamu peragakan gerakan tari tersebut di rumah masing-masing. Setelah melakukannya, lalu kamu tuliskan dalam kolom berikut gerakan tari di atas itu sulit atau tidak. Jika sulit, jelaskan alasannya. Jika tidak juga jelaskan alasannya. Nah, itu adalah tugas kamu yang terakhir di pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak? Cukup sekian dari Bapak. Jangan lupa kerjakan di kertas lembar, kasih nama, tanggal, dan judul agar gampang mengoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.